Apa itu hidrogen? Hidrogen adalah unsur kimia pada tabel periodik yang memiliki nomor atom 1 dengan simbol H. Hidrogen juga merupakan unsur paling melimpah dengan persentase kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Kebanyakan bintang dibentuk oleh hidrogen dalam keadaan plasma. Senyawa hidrogen relatif langka dan jarang dijumpai secara alami di bumi, dan biasanya hasilnya secara industri dari berbagai senyawa hidrokarbon seperti metana. Dari manakah asal hidrogen? Hidrogen merupakan unsur yang paling banyak di alam, kira-kira 93% apabila dihitung sebagai atom. Hidrogen sendiri pertama kali dikenal sebagai unsur oleh ahli kimia Inggris yaitu Henry Cavendish tahun 1731-1800. Jika dirinci lebih dalam, maka sejarah hidrogen ini cukup panjang loh. Pertama kali dihasilkan secara artifisial oleh Theo von Hohenheim, dikenal sebagai Paracelsus pada tahun 1493 sampai 1541. Yang kedua, pada tahun 1671, Robert Boyle menemukan kembali dan mendeskripsikan reaksi antara besi dan asam yang menghasilkan gas hidrogen. Yang ketiga, pada tahun 1766, Henry Cavendish adalah orang yang pertama mengenali gas hidrogen sebagai zat diskret dengan mengidentifikasi gas tersebut dari reaksi logam asam sebagai udara yang mudah terbakar. Pada tahun 1783, Anthony Lavoisier memberikan unsur ini dengan nama hidrogen. Dari bahasa Yunani, hidro yang artinya air, genes yang artinya membentuk. Ketika Laplace mengulang kembali penemuan Cavendish yang mengatakan pembakaran hidrogen menghasilkan air. Yang kelima, hidrogen pertama kali dicairkan oleh James Dewar pada tahun 1898 dengan menggunakan penemuannya yaitu buji hampa. Dia kemudian menghasilkan hidrogen padat setahun kemudian. Hidrogen ditemukan dalam kelimpahan yang besar, yaitu di bintang-bintang dan planet-planet raksasa gas. Awan molekul dari H2 diasosiasikan dengan pembentuk hidrogen memainkan peran penting dalam pemberian energi bintang melalui reaksi proton-proton dan fusi nuklir daur CNO. Apakah kalian pernah melihat bintang? Tentu saja, benda langit yang kelap-kelip itu loh. Nah, salah satu komponen penyusunnya adalah hidrogen. Dari mana lagi kita bisa menemukan hidrogen? Hidrogen dapat dihasilkan dari berbagai sumber, seperti air, bahan bakar fosil, dan biomasa. Saat ini, sekitar 95% hidrogen yang dihasilkan dari bahan baku berbasis fosil yaitu steam reforming gas alam. Belakangan ini, terdapat metode untuk menghasilkan gas hidrogen yang berasal dari reaksi aluminium dengan air elektrolit. Menurut Petrovic dan Thomas pada tahun 2008. Sifat dari hidrogen sendiri mudah terbakar karena memang sifat klasifikasinya yang termasuk ke dalam gas diatomik. Saat tekanan ataupun suhu di atas normal, keadaan ini akan mempengaruhi dari sifat hidrogen tersebut. Dapatkah kalian menjelaskan bentuk hidrogen secara kasat mata? Sulit bukan? Hal ini dikarenakan hidrogen hanya memiliki berat atom 1,008. Bentuk monoatomiknya H merupakan zat kimia yang paling banyak di alam semesta. Pada suhu dan tekanan standar, atom hidrogen tidak memiliki warna, tidak berbau, tidak berasa, dan tak beracun. Kebutuhan energi dunia semakin besar dari tahun ke tahun. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi melalui pemanfaatan energi fosil yang dampaknya berupa meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca dan polutan lainnya. Apabila subsidi bahan bakar dihapuskan, maka harga bahan bakar yang akan menjadi lebih mahal daripada harga bahan bakar nabati atau biofuel. Selama subsidi bahan bakar masih diberlakukan, kegairahan dalam
pengembangan sektor agrobisnis, khususnya bahan bakar nabati, akan menjadi lesu dan tidak lagi kompetitif. Padahal, tidak ada pilihan lain selain beralih ke biofuels sebagai bahan bakar kendaraan. Keamanan energi adalah sebuah isu besar dalam kaitannya dengan kelangkaan dan fluktuasi harga bahan bakar fosil, serta pemakaian bahan bakar secara tidak efisien. Lalu, adakah bahan lain yang dapat menggantikan bahan bakar fosil? Jawabannya adalah hidrogen. Hidrogen adalah salah satu bahan bakar alternatif. Sebanyak 95% dari hidrogen yang digunakan saat ini berasal dari pemrosesan gas alam. Sisanya diproduksi secara elektrolisa, sebuah proses yang menguraikan air ke dalam komponen-komponennya yaitu hidrogen dan karbon. Hidrogen sebagai energi masa depan yang ramah lingkungan. Hingga saat ini banyak macam energi terbarukan dan ramah lingkungan yang telah dikembangkan melalui dari pemanfaatan energi surya, energi angin, hingga pemanfaatan hidrogen sebagai energi alternatif. Kemampuan hidrogen menggantikan peran energi fosil di masa depan, khususnya sebagai sumber energi untuk sarana transportasi, sudah tidak diragukan lagi. Hal ini mendasar yang membedakan hidrogen dengan sumber energi lain yaitu energi carrier seperti halnya energi listrik dan bukan sebagai energi storage seperti fosil. Oleh karena itu, hidrogen tidak terdapat dalam molekul bebasnya dan tidak dapat ditambang. Untuk mendapatkan hidrogen, maka hidrogen harus diproduksi. Cara lain paling mudah untuk mendapatkan hidrogen dengan cara yang pertama stream forming, mengkonversi gas metana menjadi hidrogen. Karbon dipisahkan dari hidrogen dalam proses restorasi. Dapat ditangkap untuk menghindari kerusakan lingkungan. Yang kedua, elektrolisis menggunakan arus listrik langsung untuk memisahkan air menjadi hidrogen pada elektroda negatif dan oksigen pada elektron positif. Yang ketiga, pemisahan air secara termokimia. Pemisahan air secara termokimia menggunakan bahan kimia dan panas dalam beberapa langkah untuk memisahkan air menjadi beberapa bagian. Yang keempat, sistem fotokatalitik menggunakan bahan khusus untuk memisahkan air menggunakan sinar matahari. Yang kelima, gasifikasi. Gasifikasi menggunakan panas untuk memecah biomasa atau batu bara menjadi gas hidrogen murni dari yang dapat diekstraksi. Yang keenam, sistem fotobiologi. Sistem fotobiologi menggunakan mikroorganisme untuk memisahkan air dengan adanya sinar matahari. Keuntungan penggunaan bahan bakar hidrogen. Yang pertama, udara lebih bersih dan tak tergantung pada minyak asing. Yang kedua, menurunkan tingkat polusi. Yang ketiga, ongkos produksi bahan bakar lebih sedikit. Yang keempat, sel-sel bahan bakar bersih. Yang kelima, ukuran sel bahan fiber. Kerugian penggunaan bahan bakar hidrogen. Yang pertama, sumber energi yang tidak langsung harus memproduksi terlebih dahulu. Yang kedua, menurut laporan jurnal Skenke, proses penyediaan hidrogen dapat menciptakan lubang ozon di kutub-kutub bumi. Yang ketiga, simulasi komputer menunjukkan bahwa suhu stratosferis turun hingga 0,5 derajat Celcius. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu hidrogen sangat potensial sebagai sumber energi bahan bakar yang mendukung penciptaan lingkungan yang bersih tanpa adanya polutan yang mengancam.
Sekian penyampaian materi tentang hidrogen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.